Halo, selamat pagi Mbak Angel. Selamat pagi, Pak. Ini Mbak Angel yang kemarin menghubungi saya ya. Iya, Pak, betul. Gimana Mbak? Kabar baik? Baik, Pak. Alhamdulillah. Sudah siap berarti Mbak ya untuk sesi konseling hari ini ya. Sudah siap, Pak. Baik, kita mulai saja. Kemarin kan Mbak Andin sudah menghubungi saya ya. Nah, soal Mbak Andin yang kebingungan mau melanjutkan kuliah atau kerja karena beberapa minggu yang lalu Mbak Andin sudah lulus, beberapa minggu lagi maksudnya Mbak Andin sudah lulus. Benar begitu Mbak? Iya, benar, Pak. Oke Mbak, boleh diceritakan lebih detail lagi supaya saya juga bisa paham sama masalah yang dialami Mbak Andin, yang buat Mbak Andin ini sampai kebingungan untuk memutuskan ke depannya gimana. Jadi gini, Pak. Saya itu kan sebenarnya pengen kuliah, tapi orang tua saya itu inginnya saya langsung kerja habis lulus SMA besok ini. Karena keadaan ekonomi keluarga saya ini yang lagi krisis. Apalagi waktu masa pandemi ini ayah saya malah kena PHK gitu, Pak. Jadi saya bingung, Pak. Bahkan untuk saat ini aja, soalnya ayah sama ibu saya itu cuman mengandalkan bisnis catering gitu, yang nggak tiap hari itu ada pesanan gitu loh, Pak. Jadi lowongan pekerjaan juga susah. Terus ayah saya kan umurnya juga sudah hampir 50 tahun. Jadi ya pokoknya ekonomi keluarga saya sedang susah gitu kalau misalnya saya mau kuliah. Jadi gitu ya. Mbak Andin kebingungan karena hatinya Mbak ini ingin sekali kuliah, cuma terhalang kondisi ekonomi yang kurang mendukung gitu ya Mbak ya. Iya, betul, Pak. Oke, saya paham Mbak Andin. Saya punya sebuah strategi di mana strategi ini dapat membantu Mbak Andin mencari solusi atau jalan tengah dari masalahnya. Namanya strategi ini pengambilan keputusan, apa Mbak mau? Strateginya itu yang gimana, Pak? Oke, akan saya jelaskan. Jadi strategi ini berguna untuk menentukan suatu alternatif dari berbagai masalah yang Mbak hadapi. Sebenarnya mencari jalan tengah dari masalah-masalah yang ada. Pertama, kita akan saling mengidentifikasi masalah apa saja yang dialami oleh Mbak Andin. Lalu, tahap kedua adalah menentukan alternatif dari masing-masing masalah tersebut. Nah, setelah alternatif ini teridentifikasi, nantinya kita akan mendiskusikan manakah alternatif-alternatif nanti yang memiliki manfaat yang lebih besar bagi Mbak Andin. Lalu kita akan merumuskan kembali apakah alternatif yang kita pilih tadi sudah sesuai atau belum. Nah, karena bisa jadi saat pelaksanaan tadi timbul ide atau pandangan baru dari Mbak Andin yang dapat merubah keputusan yang sudah dibuat tadi. Gitu, Mbak. Oh, jadi apa yang harus saya lakukan sekarang, Pak? Kalau Mbak Andin mau, kita mulai saja ya. Pertama, emang Mbak Andin menceritakan secara detail masalah apa saja yang telah membuat Mbak Andin kebingungan dalam memilih sebuah pilihan. Sebelumnya saya izin ke Mbak Andin ya untuk menulis masalah yang Mbak Andin ucapkan. Iya, Pak. Jadi masalah saya yang pertama adalah saya pengen banget kuliah gitu, Pak, namun terhalang oleh keadaan ekonomi keluarga. Lalu masalah yang kedua, kalau saya memilih untuk bekerja, saya harus mengubur keinginan saya untuk kuliah. Namun dengan bekerja, saya bisa membantu masalah ekonomi keluarga. Jadi saya bingungnya di situ, Pak. Oke, Mbak Andin, saya sudah mencatat yang sudah Mbak Andin katakan ya. Selanjutnya kita ke tahap yang kedua, yaitu mencari alternatif dari setiap masalah yang Mbak Andin alami tadi. Kita bahas masalah yang pertama dulu ya, di mana Mbak Andin tadi ingin sekali kuliah tapi terhalang ekonomi. Kira-kira Mbak Andin sudah tahu apa belum kalau di universitas itu ada yang namanya bidik misi? Sudah tahu, Pak. Saya kemarin juga sudah cari beberapa informasi tentang bidik misi ini. Fasilitas yang mereka berikan adalah gratis uang SPP sampai 8 semester dan mendapat uang saku per bulannya. Namun persyaratannya adalah IP saya selama perkuliahan itu
tidak boleh di bawah 3,0 karena kalau sampai di bawah 3,0 admisinya akan dicabut gitu, Pak. Saya juga berpikir untuk kuliah sambil kerja, tapi saya takut tidak bisa fokus ke keduanya dan malah mengganggu kuliah saya nantinya. Oke, baik. Berarti Mbak Andin sudah menemukan beberapa alternatif ini ya. Saya mau Mbak Andin memilih manakah yang sekiranya dari kedua tadi alternatif antara kerja sambil kuliah atau kuliah dengan bidik misi, manakah alternatif tersebut yang menurut Mbak Andin resikonya kecil dan memiliki manfaat yang besar bagi Mbak Andin? Kalau dari saya sendiri sih, Pak, ya saya lebih pilih kuliah dengan bidik misi, karena dengan begitu orang tua saya kan juga tidak perlu memikirkan biaya kuliah saya per semesternya dan biaya keperluan saya tiap bulan ya. Meskipun, resikonya saya harus belajar dengan lebih rajin gitu selama kuliah supaya nilai saya, nggak turun. Tapi menurut saya itu bukan masalah besar sih, karena memang tujuan saya mau kuliah kan juga untuk belajar gitu. Oke, baik. Jika Mbak Andin memilih bekerja, Mbak Andin bisa membantu masalah ekonomi yang keluarga. Apa suara saya terdengar? Iya, Pak, tadi agak macet, Pak. Bisa diulang? Oke, ya. Oke, itu putusan yang baik tadi Mbak ya. Sekarang kita lanjut ke masalah yang kedua. Nah, jika Mbak Andin memilih bekerja, Mbak Andin bisa membantu masalah ekonomi yang keluarga Mbak Andin hadapi. Baik, sekarang di masalah yang kedua ini, kira-kira Mbak Andin dapat membantu masalah ekonomi keluarga dengan bekerja ini? Ya, maksud saya, jika Mbak Andin memilih keputusan ini, Mbak Andin harus mengubur keinginan kuliah Mbak Andin kan? Lalu kira-kira untuk masalah yang kedua ini, alternatif-alternatif apa yang muncul di pikiran Mbak Andin? Kalau yang ini juga hampir sama sih, Pak, seperti permasalahan yang pertama. Pilihannya itu bekerja sambil kuliah, tapi nanti saya, bisa jadi kemungkinannya nggak fokus ke keduanya dan malah mengganggu gitu, atau kewalahan, atau saya harus bekerja tapi harus mengubur keinginan saya untuk kuliah gitu. Tapi sebenarnya kedua alternatif ini bisa membantu ekonomi keluarga saya sih, Pak. Oke, saya paham. Kalau disuruh memilih nih, untuk memilih dari kedua alternatif tersebut, kira-kira Mbak Andin milih yang mana? Kalau dari yang permasalahan kerja ini saya lebih milih buat kerja aja sih, Pak, maksudnya biar fokus gitu, dan mengubur keinginan saya untuk kuliah. Karena kan setidaknya dengan begitu saya bisa fokus ke salah satu, terus membantu ekonomi keluarga saya juga. Oke, karena Mbak Andin sudah menemukan alternatif dari masing-masing masalah tadi, apakah sudah ada gambaran, Mbak? Kira-kira Mbak Andin akan memilih yang mana dari kedua alternatif tadi yang sudah Mmm. Mbak Andin pilih? Saya masih bingung sih, Pak. Kalau saya kuliah dengan bidik misi itu memang benar, orang tua saya tidak perlu khawatir soal uang kuliah dan uang keperluan saya dan sebagainya. Tapi ekonomi di keluarga saya juga akan sama saja seperti sekarang keadaannya. Maksudnya kan saya masih belum bisa membantu gitu loh, Pak, secara, ekonomi. Tapi kalau saya bekerja mungkin saya akan sedikit meningkatkan keadaan ekonomi keluarga saya, karena kan ada tambahan penghasilan gitu, Pak, saya jadi bisa membantu gitu. Tapi di masa pandemi ini juga susah sekali gitu mencari lowongan pekerjaan. Sepertinya saya sudah punya keputusan yang terbaik sih, Pak. Oke, bagus sekali, Mbak. Gimana ya keputusan yang terbaiknya? Saya mau coba untuk kuliah bidik misi. Saya mau coba daftar untuk kuliah dengan beasiswa bidik misi saja, Pak. Dan untuk uang saku per bulannya, saya akan sedikit berhemat dan menabung untuk membantu ekonomi keluarga saya. Karena di masa ini susah juga, Pak, untuk cari pekerjaan kan. Nah, nanti kalau saat saya mendaftar kuliah tapi tidak bisa mendapatkan fasilitas beasiswa bidik misi itu saya mundur aja deh, Pak, nggak apa-apa. Saya akan mencari lowongan pekerjaan karena ya setidaknya saya sudah mencoba mengusahakan keinginan saya untuk kuliah, tapi saya tetap berharap sih, Pak, untuk dapat kuliah bidik misi gitu.
Ya, pasti bisa sih, Mbak. Semangat aja, jangan lupa selalu berdoa gitu untuk yang terbaik. Iya, Pak, terima kasih. Tapi keputusan ini nanti akan saya diskusikan dengan orang tua saya dulu, Pak. Oke, Mbak, nggak apa-apa. Mbak Andin juga harus menerapkan setiap keputusan yang Mbak Andin ambil dengan mempertimbangkan alternatif dan risiko yang sesuai telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari sebagai penugasan dari saya. Dan berarti untuk kedepannya, proses konseling ini masih berlanjut ya, Mbak, sampai keputusan terbaik yang Mbak Andin ambil dapat berjalan sesuai harapan Mbak Andin. Iya, Pak, siap. Baik, kalau gitu sesi konseling hari ini bisa diakhiri ya, Mbak. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti kita tentukan kapan waktu yang tepat untuk membahas bagaimana keputusan Mbak Andin setelah berdiskusi dengan orang tua. Itu ya, Mbak ya. Ya, baik, Pak. Terima kasih sudah membantu saya. Ya, Mbak, saya sama. Saya izin live Zoom dulu ya, Mbak ya. Assalamualaikum. Ya, Pak. Waalaikumsalam.